Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya sehat selalu ya, walaupun di masa pandemi saat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Prasetya, bisa dipanggil dengan Mr. Cahyo. Hari ini Mr. akan membacakan sebuah dongeng yang ada di perpustakaan SD Muhammadiyah Prambanan yang judulnya Empol dan Empil. Dongeng ini berceritakan tentang dua anak perempuan bersaudara, kakak dan adik. Langsung saja ke ceritanya ya. Di sebuah kampung ada dua orang anak perempuan, kakak beradik, Empil dan Empol, nama mereka. Ayah bunda mereka telah meninggal dan tidak ada sanak saudara lagi. Jadi mereka harus mencari makan sendiri. Tapi beruntunglah mereka berdua karena ditinggali oleh kedua orang tuanya sebuah warisan, yaitu sebuah kebun yang luas dan banyak buah-buahan yang ditanami, banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan sayur-sayuran dan buah-buahan tersebut dijual di pasar dan untuk menghidupi mereka. Empol, yaitu si adik, yaitu dia seorang yang sangat baik hati dan sangat manis. Memang dia sedikit agak bodoh, tetapi ia rajin bekerja, selalu semangat, ramah, tamah, dan suka menolong. Berbeda dengan kakaknya, yaitu Empil, lebih pintar dan lebih cantik dari Empol. Sehingga para tetangga lebih sayang kepada Empol daripada Empil. Empil selalu mengambil bagian yang lebih dari penjualan palawija mereka. Walaupun Empol agak bodoh, tetapi ia tidak memperdulikannya. Apalagi sudah mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi untuk apa dirinya harus marah? Namun terkadang ia sakit hati karena Empil kerap kali membeli baju baru, sedangkan Empol sendiri tetap memakai pakaian yang buruk. Dan untuk Empol, jika ia memiliki sedikit uang yang lebih, ia pergi ke makam ibunya untuk ibu dan ayahnya untuk menaburkan bunga. Karena Empil selalu berpakaian bagus, dialah yang lebih dulu bersuami. Sayang, tak seorang pun pemuda datang meminang Empol. Suami Empil seorang yang cerdik dan Empil sendiri senang melihat uang. Maka dari itu tak lama kemudian mereka pun menjadi kaya. Mereka kini membuka sebuah toko di alun-alun, sementara Empol masih saja menjual sayur-sayuran di pasar. Kerap kali Empil melewati di depan lapaknya kakaknya, yaitu Empol, yang kemudian membeli dagangannya, tetapi lebih sering pura-pura lupa
lupa untuk membayar. Orang-orang yang berwatak sinis selalu menertawakan empol yang belum menikah. Maka empol jadi bersedih hati. Pada suatu hari kakaknya dan suaminya akan meminta seluruh warisan orang tua mereka. Dalam keadaan itu biasanya ia pergi ke rumah Mbok Cudro, yaitu seorang janda yang tidak memiliki anak yang ada di desa tersebut. Mbok Condro itu sangat sayang sekali kepada empol. Dan Mbok Condro selalu menasihati empol di saat ia kebingungan. Seperti saat ini ia kebingungan akan warisan kedua orang tuanya akan diambil oleh kakaknya semua. Seperti saat ini empol sangat kebingungan akan warisan kedua orang tuanya. Dan Mbok Condro menasihati empol bahwa empol diperintahkan untuk berbicara tentang masalah tersebut. Setelah menghadap kakaknya, empol berkata, dengarlah kakak, sebenarnya aku tak mau ribut-ribut, malu didengar orang. Lagi pula orang akan mengira kita sedang berselisih. Sekarang begini saja, jika engkau mau rumahku, engkau harus membayar 50 juta rupiah kepadaku. Dan jika engkau tak mau membayar, akulah yang akan memberimu uang sebanyak itu tadi, tapi rumah menjadi milikku. Setelah itu kakak empol berpikir, dia tuh tak akan mampu membayar uang sebanyak itu padaku. Maka untunglah aku akan mendapatkan rumah sepenuhnya, kata Empil, kakaknya. Baiklah Empol, bayarlah uang itu kepadaku, jawab Empil. Empol tak tahu harus berkata apa, dan di saat itu ia tidak sedang membawa uang sebanyak itu. Lalu kembalilah Empil kepada Mbok Condro untuk menceritakan tentang pembicaraan warisan tersebut. Setelah itu Mbok Condro menasihatinya lagi kembali untuk memberikan uang yang disetujui tadi, yaitu sejumlah 50 juta rupiah. Setelah itu Mbok Condro pergi ke rumah keponakannya. Ia meminta supaya keponakannya mau menikahi Empol. Selanjutnya setelah keponakannya Mbok Condro mau untuk menikahi Empol, maka setelah itu Mbok Condro membeli pakaian baru dan perhiasan yang bagus untuk Empol, serta rencana perkawinan Empol. Di saat perkawinan Empol, kakaknya berpikir kembali tentang perkawinan tersebut. Ia
berpura-pura tidak tahu akan perkawinan adiknya sendiri, karena dia tidak ingin merugi karena membelikan hadiah untuk adiknya. Semakin lama Empil semakin kikir. Kini Empel telah bersuami dan tidak serumah lagi dengan Empil. Empel masih tetap sederhana, sedangkan Empil semakin menjadi kaya. Setelah tibalah masa anak Empil sudah besar. Anak Empil yang sudah besar akan menikah, dan pada saat itu ia tak mengundang Empol. Namun setelah dipikir kembali lebih dalam, ia merasa ada baiknya untuk mengundang Empol karena mengambil keuntungan buat dirinya sendiri, yaitu dengan meminta kepadanya segerobak kayu bakar sebagai hadiah, dan Empol pun membawakannya. Anak-anak kakaknya itu menyuruh Empol untuk bersih-bersih dapur, terus memasak, dan semuanya pekerjaan dapur ditangani oleh Empol karena disuruh oleh anak-anak kakaknya. Karena menantu Empil itu adalah orang kaya, maka semakin kayalah Empil, sementara Empol masih saja tetap miskin dan tetap berjualan di pasar. Kini tak ada lagi tempat Empol untuk mengadu dan bercerita karena Mbok Condro sudah meninggal. Pada suatu malam Empol bermimpi. Dia bertemu dengan Mbok Condro. Dalam mimpinya tersebut, Mbok Condro memerintahkan kepada Empol untuk pergi ke desa Sumur Kembang untuk mencari batu empat batu di dalam sumur. Ya, kemudian keesokan harinya Empol menceritakan mimpi tersebut kepada suaminya, dan suaminya berkata bahwa desa Sumur Kembang memang ada dan tak jauh dari desa ini. Empol sangat ingin sekali pergi ke desa itu. Untunglah suaminya mau untuk mengantarkannya, sehingga sampai di desa itu sama persis dengan di dalam mimpi Empol. Setelah itu, dengan pertolongan suaminya, digalinya sumur tua itu. Mereka menggali sepanjang hari. Ketika menjelang malam, terdengar suara tak. Wah, bunyi apa itu? Rupanya cangkul tersebut menumbuk sebuah benda keras. Setelah terus digali dan tanahnya disingkirkan, terlihatlah sebongkah batu besar. Cari, cepat cari lagi batu yang lain, kata suami Empol. Mereka terus menggali sampai ditemukan batu yang kedua, ketiga, hingga keempat. Segeralah mereka membawa pulang dan membuat api untuk memasak batu tersebut. Setelah sangat panas,
mereka membakar batu tersebut, tiba-tiba batu tersebut retak. Dan terus retakannya itu keluarlah benda-benda lain yang berkilauan, yaitu seperti emas, perak, intan, berlian. Ya, selanjutnya kini Empol dan sekeluarga menjadi kaya, lebih kaya daripada kakaknya, yaitu Empil. Seluruh warga heran. Karena Empol tiba-tiba menjadi sekaya itu. Akan tetapi lama kelamaan mereka pun tak lagi merasa heran, karena keluarga Empol dan anak Empol sulung akan menikah dan merayakannya di hari tersebut. Kini Empol lah yang meminta segerobak kayu bakar kepada Empil. Suami Empil mau memberikan hadiah kayu bakar tersebut, tapi ia berkata kepada istrinya, "Engkau ini bodoh benar. Dengan cuma-cuma akan memberikan segerobak kayu, Empol banyak sekali uangnya. Biarlah dia membayar kayu tersebut." Dengan wajah dicibir-cibirkan. Karena iri hati, Empil datang mengunjungi pesta keponakannya tersebut. Dalam pesta itu semuanya mewah, serba mewah dan indah. Serta terlihat seluruh rumah itu dihiasi oleh warna-warni dan gemerlap lampu. Empil sama sekali tidak mengerti bagaimana mungkin adiknya yang dulu sangat melarat tiba-tiba jadi kaya raya, dan tak seorang pun yang dapat menceritakan dari mana asal kekayaan itu. Akhirnya ia bertanya kepada Empol, dan Empol menjawabnya dengan jujur, dan ia menceritakan asal mula kekayaan Empol secara terang-terangan. Alangkah irinya kakaknya itu akan nasib baik Empol. Bagaimana mungkin orang sebodoh Empol bisa mendapatkan keberuntungan sebanyak itu. Setiap malam Empil ia tidak bisa tidur, sampai akhirnya ia memutuskan untuk meniru perbuatan dari adiknya itu, yaitu menggali sumur tua yang ada di desa Sumur Kembang, dan diharapnya ia mendapatkan sama kekayaannya dengan si Empol. Namun kenyataannya tidak. Empil mengambil batu tersebut dan membakarnya sama seperti cara si Empol tadi, tapi tidak ada hasilnya, dan batu itu tetap menjadi batu, tidak berubah dan tidak pecah menjadi sebongkah berlian ataupun emas. Maka pergilah sekali lagi ia, dan berulang-ulang kali dia mencoba, tetap saja batu tersebut menjadi batu dan tidak berubah, sehingga
sehingga rumah tangga Empil sudah tak terurus lagi, pekerjaan pokoknya pun dilupakan. Tak ada lagi, ia sudah dianggap orang gila oleh warga kampung dan keluarganya jatuh miskin. Tapi sebaliknya, Empol dan suaminya serta anak-anaknya hidup bahagia dan tetap kaya raya. Selesai. Ya, sekian itu cerita tentang Empol dan Empil. Ya, cerita ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa menjadi seseorang kakak atau adik, janganlah iri kepada saudara sendiri, dan jangan jadikan iri itu tertanam di dalam diri kita. Jadi diharapkan anak-anak jangan iri kepada temannya, tapi terus berusaha, jangan iri, karena iri akan menyebabkan celaka. Ya, sekian dari Mister, cerita Empol dan Empil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.